musisi atau lain-lain mungkin tertebak. Nanti biar mereka cerita. Tapi yang mungkin nggak tertebak adalah ternyata mereka juga alumni dari SAB. Wow, alumni SAB semua ya. Waduh, jadi kita mulai dari Mas Yusa. Iya, Mas Yusa Sujarwo. Waduh, bisa memperkenalkan diri dari angkatan berapa? Ya, silakan. Oke, saya bisa dulu. Saya kata 38. Angkatan 38, mana angkatan 38? Waduh. Angkatan 38, iya. Lahir dari Blitar. Oke. Dan dari Sidoarjo, istri satu, anak dua, tahun dari Bali. Oke, Oke, iya, iya. Angkatan 38. Awet muda ya, Mas Yusa ya. kelihatan seumuran kan? Seumuran. Oke. Nah, selanjutnya di sebelahnya Mas Yusa ada. Ya, silakan. Kebetulan, iya. Perkenalkan, saya Samuel Purba dari angkatan 68. Angkatan 68, baru banget ya, Mas. Saya juga anak dari alumni sini juga. Angkatan 41 Bangga, Petrus Purba dari Mayor. Mungkin ada teman-teman papa mama ada di sini. Papa mama nggak ikut ya hari ini? Papa mama di sini tidak bersamaan, tapi mereka bikin salam dan kasih dukungan juga untuk semakin maju lagi di sana. Waduh, iya. Tuh, ternyata nggak cuma dia yang alumni ya, papa mamanya juga alumni ya. Kemudian selanjutnya Mas Boris, oh Bang Boris ya. Halo, nama saya Ed. Tapi dan teman. Nama boleh. Boris Riman Sirait. Bapak. Saya dari Sirait Bayu. Casing Jogja ya. Kantor. Berarti Jerman Batak cetak. Saya angkatan 59. Masih cuma kelas 1 karena waktu mau kelas 2 bapak saya sebagai gembala di Jogja kena penyakit gula dan Tuhan boleh ambil di tahun 2007. Saya dikasih di bawah mungkin masih tidak ada yang semua, tapi saya sudah masih berdoa karena termasuk gembala termuda di Jogja. Oh, belum kembaran Bunda ya. Jadi saya makanya ketemu untuk berkomunikasi. Oke, apa papa juga alumni sini? Iya, angkatan 17. Oh, angkatan 17. Ada teman-temannya masih ada. Ya, mungkin ada nama papanya siapa disebutnya? Mending. Namanya Pak Sudaiya. Wah, ternyata temannya Om Hendrik ya. Satu angkatan sama Om Hendrik. Oke. Nah, yang paling sana nih ya kalau dilihat wajahnya ya, familiar sekali. Oh iya dong. Lemas nih kira ini keluarga. Udah mulai penasaran tuh dia bikin apa. Kayaknya ini wajahnya ini sekeluarga ini suka Mirip. begitu ya di televisi ya di layar kaca. Tuhan mantap untuk melayani. Wah. Aduh, puji Tuhan. Boleh dong tetap perkenalan karena mungkin ada yang belum kenal. Haleluya. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Dani Karamoy. Sebenarnya nama asli dan Naftali Karamoy dari papi mami saya. Ya, karena kenakalan remaja, ketika bikin paspor berubah nama saya. Iya. Dan saya angkatan 66 dan 67. Wow. Angkatan COVID. Angkatan COVID, iya. Ya, ternyata muda-muda semua ya. Tapi kita lihat ya, pelayanan yang mereka geluti itu tadi udah bener ya, pelayanan di bidang musik. Iya, Tapi tentu musik itu kan luas. betul ya. Musik itu luas. Dan mereka punya spesifikasi masing-masing. Iya, betul. Kalau dari Mas Yusa ini dari penampilannya udah kelihatan ya. Oh, udah kayak reggae kayaknya. Reggae ya betul ya, atau jazz? Coba. Oh, Rock, waduh. Iya, diperkenalkan kira-kira apa genrenya? pelayanan yang dilakukan saat ini. Iya, kenapa melakukan pelayanan ini dan apa sih sebenarnya kerinduannya yang disampaikan melalui pelayanan musik yang dilakukan oleh Mas Yusa? Sebenarnya kalau dari genre saya juga Nah, itu mas. kalau tapi karena itu kebutuhan
itu kan kita berbicara tentang melakukan mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita, tapi melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Itu sudah cocok dengan keinginannya. Makanya ketika bapak laki saya ngomong, Pak, kamu itu bikin lagu Jawa supaya di pelayanan pendidikan kamu bisa menjangkau banyak orang. Dan lagu-lagu bisa resolusi, artinya mudah ditangkap dan itu simple. Oke, jadi lagu Jawa ya, lagu Menyesuaikan Jawa. dengan target pelayanannya. Oke, jadi sudah berapa tahun ini lagu-lagu Jawa mempopulerkan lagu-lagu rohani dalam bahasa Jawa? Saya mulai fokus di lagu Jawa itu masih baru sebenarnya tahun 2014. 2014. Karena waktu itu banyak pelayanan ke desa, baik dengan secara kontekstual maupun secara pribadi dari rumah ke rumah. Maka saya juga berpikir sampai saat ini pelayanan ini sangat-sangat membantu untuk kita menyampaikan kabar baik dan jadi kabar baik itu sendiri. Oke. Ya, kalau dari Seth bagaimana? Pelayanan apa yang dilakukan gitu ya, secara spesifik? Jadi sebelum berangkat pembahasan pelayanan, saya memang ditempa sama orang tua saya. Mereka menyampaikan pesan bahwa untuk melayani Tuhan itu tidak terbatas dari tempat sudut di gereja saja. Di gereja pasti kita akan melayani Tuhan, tapi kita juga harus melakukan di keluar. Jadi ada untuk menjangkau orang-orang di dalam, tapi juga menjangkau orang yang di luar. Jadi mereka bilang doa minta sama Tuhan, blueprintnya apa ya? Apa yang dibutuhkan untuk generasi sekarang? Jadi pada akhirnya saya menemukan Tuhan membawa saya bergerak di dalam dunia, bukan hanya dunia musik, lebih tepatnya di industri kreatif. Jadi industri kreatif, ya saya bernyanyi juga, saya juga produksi musik etnik elektronik, jadi memadukan unsur zaman sekarang musik elektronik, tapi membawa juga kebudayaan Indonesia masuk. Jadi masuk dalam Etnik elektronik. etnik elektronik Gengsi banget itu ya. dan juga musik rap, termasuk juga saya jadi hip hop rapper, tapi hip hop gospel rapper. Waduh, Jadi kita membawa pesan Tuhan, kabar Tuhan kepada banyak orang, baik mungkin dalam gereja atau di luar gereja, tapi dengan cara rap yang apa berbedanya dengan kita saat mendeklarasi suatu perkataan firman. Cuma bedanya dengan nada. Oke. Ya, oke. Waduh, luar biasa ya. Sejauh ini pelayanan yang sudah dilakukan secara langsung atau di media sosial atau seperti apa? Yes, mulai berubah fasenya itu saat saya setelah tamat dari sekolah pada Tuhan di sini. Ya saat di SHB ini banyak yang Tuhan berikan, maksud Tuhan berikan pemahaman, berikan suatu hal yang akhirnya saya tahu oh ternyata pelayanan yang di luar ini saya harus lakukan apa, dan akhirnya saya bergerak di industri kreatif dengan penampilan di sekuler, tapi juga di gereja juga ada, di sekuler juga ada. Penampilan di sekuler gitu ya. Jadi Menggunakan musik apa ya? Musiknya gospel, tetap gospel atau? justru di sekarang ini industri musik sangat gamblang sekali untuk mengucapkan, menyebutkan tentang dasar iman kita. Tidak ada masalah. Jadi saat kita menciptakan lagu, kita tampil di depan banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, itu justru dibantu. Berarti bisa lebih bebas ya? Lebih bebas lagi. Menceritakan atau menceritakan. Karena banyak lagu-lagu mungkin kita menyebutnya lagu sekuler ya. Kalau saya sendiri menjadi melihat tidak ada namanya lagu sekuler rohani, semuanya kalau kita punya inspirasi kepada Tuhan itu bisa untuk Tuhan. Banyak lagu-lagu yang orang pikir ini sekuler, tapi sebenarnya itu maknanya tentang Tuhan. Itu diciptakan untuk penyembahan. Namun karena masuk di industri, karena di Indonesia belum ada pasar-pasar tentang gospel kontemporer, akhirnya yaudah masuk aja sekuler. Padahal itu sebenarnya tentang Tuhan. Oh. Jadi bersaksi dengan media yang Dengan media bisa di skala off air maupun juga on air di sosial media. Oke. Puji Tuhan. Selanjutnya, Kakak Boris, pelayanannya di bidang apa dan bagaimana secara spesifik? Atau musik apa begitu secara spesifik? Ya memang awalnya memang papa saya itu pengennya begitu. Ceritanya seperti itu, tapi kisah dulu 2006, nah di
di gereja kita itu setiap ada pengerja itu nggak bisa main musik, terus jemaat itu juga nggak mau diajarin musik. Pada akhirnya saya dari kamu 2003 masuk sekolah menengah musik, namanya SMK ya sekarang masih SMK 12. Kemudian saya mengambil mayor piano sama mayornya itu apa namanya perkusi, tapi namanya biola waktu itu. Nah singkat cerita lulus 2006 sudah selesai, udah bisa main musik guys, sudah. Nah sekarang masuk sekolah kita. Dan singkat cerita karena saya sudah terlalu mencintai nada-nada, karena waktu itu yang diajari sama SMK itu tentang dari musik Renaissance, barok, rokoko, barok, kemudian masuk ke klasik, ada era Mozart dan sampai ke era modern hingga sampai sekarang, sampai yang kontemporer sampai ke sekarang IBM. Nah saya terlalu mencintai itu, saya kabur waktu itu semua ya, saya kabur. Saya masih ingat 2006 papa saya itu ngambil formulir melalui Daniel dan tiba-tiba saya pura-pura lupa ingatan dan saya hilang. Saya masuk isi 2006 dan lebih menggeluti ke dunia orkestra selama 6 tahun. Nah mungkin saya lebih senang dengan bermain orkes di situ. Jadi mungkin selama lebih 9 tahun saya bergelut di dunia musik klasik orkestra, dan mungkin beberapa gereja kita lihat di luar negeri ini sudah pakai orkes seperti ini. Saya berdoa sampai sekarang sehingga ya saya punya harapan ada musik orkestra khusus GBD ini. Saya berharap itu berdoa. Oke, ini bisa dibantu audionya dong. Bukan saya ini. Bang Dua Itu Boris kan itu kan? coba dimulai audionya biar kita tahu lagunya apa. Bagaimana Om Banto mirip ya? Betul ya itu Boris ya? Coba audionya. Saya undur diri. Belum selesai belum? Oke. Nah ini boleh ini. Ini di mana ini? Ini di Taman Budaya di Jakarta dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Waduh. Oke, ini afternya, yang before-nya kan tadi nih. Boleh dengan audio bisa ya? Ada audionya itu. Ada. Yang di pinggir jalan tadi. Wah, ternyata Bang Boris ini bukan hanya biola ya, keyboard juga, gitu ya. Khotbah juga. Khotbah juga, dirjen juga, sama lagi. Drum juga, gitar juga ya. Waduh. Dari tadi kok saya lihat fotonya sendiri gitu. Ini dari tadi kita nggak banyak fotonya Boris ya. Ya. Waduh. Mungkin bisa ke video yang tadi? Ya, video yang oke, ada audionya. Oke. Nah selanjutnya sekarang kita ke Denny Karamoy. Nah ini ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari agak familiar dengan wajah, tapi kita kayak generasi ya bro ya. Iya kayaknya suka tampil gitu ya di TV ya itu ya. Dalam acara apa ini Kak Denny? Ya kebetulan sekarang memang lagi viral-viralnya di mantan boyband. Oh benar-benar boy band. Iya. Tapi saya nggak mau terlalu besar-besarkan boyband. Itu salah satu pengalaman saya. Jadi boy band apa Kak namanya? Saya juga ingat pas masih sekolah Alkitab bentok. Itu masa lalu saya. Iya. Yang saya ingat satu, papi saya adalah evangelis Venture Karamoy. Dia GPDI dan kita semua bertumbuh di GPDI Ketapang. Oke, Jakarta ya. Oh. Saya sudah melihat kesembuhan, pelepasan dari saya kecil. Oke. Dan sempat papi saya meninggal di umur 17 tahun. Saya terhilang karena kecewa. Saya sempat bilang, tapi kenapa sih papi bisa sembuhin orang banyak, orang buta melihat, bahkan orang meninggal bisa bangkit, kok nggak bisa sembuhin diri sendiri? Gitu. Itu kecewaan saya 15 tahun sehingga saya jadi boyband. Oh. Ya, dan karena adik saya juga Angel Karamoy, dia kan salah satu public figure yang dikenal Indonesia. Ini papi saya, itu adik saya Angel, itu Kezia Karamoy yang Sherry Bell kalau tahu yang begini-begini. Ya itu saya pas boyband. Oh, ternyata
Tapi saya sudah bertobat. Saya melayani Tuhan saya. Iya, ini papi saya. Kita adalah didikan langsung Opa Mande, almarhum Opa Mande. Papi saya tidak sekolah kita, belum sempat. Jadi nanti ada Bible study di gereja. Jadi atas arahan Opa, almarhum Opa Mande, beliau juga punya yayasan dan itu salah satu cita-cita saya. Yayasannya yayasan pengikut Kristus. Beliau bikin KKR dengan dananya sendiri dan itu ada di saya dan keluarga. Oke, berarti sekarang pelayanan yang dilakukan ini apa ini, Kak Denny? Dengan latar belakang sebagai boyband, alumni boyband, begitu ya, atau manajer artis, ya kan? Ya, mungkin dikatakan sudah meninggalkan era boybandnya. Nah. Tapi kalau tadi teman-teman yang lain kan masih bergelut di bidang pelayanan. Betul. Dari stafnya. Tentu ada pelayanan yang hari ini didapat dari basic yang mungkin ada yang bisa pilih di awal. Stafnya. Tentunya karena nama yang sudah mereka kenal, jadi saya masuk ke legislatif pemerintah lebih memberi kayak sesi-sesi buat keluarga, buat anak-anak. Sementara latar belakang yang saya dapati dari sekolah Alkitab sendiri. Jadi ada di Tomohon saya masuk ke seminar buat keluarga-keluarga, tapi itu semua ada semua denominasi, bahkan semua agama. Oke, jadi dengan latar belakang artis begitu ya, atau dunia entertainment, itu memudahkan Kak Denny untuk masuk ke Berbagai kalangan. Berbagai Itu semua kalangan. anak Tuhan. Kalau Tuhan gak buka jalan, saya nggak bisa jalan. Oke, nah ini ya, ini pelayanan yang sudah dilakukan ya. Ya, ini ministry yang kita bangun namanya Reborn Indonesia, dari all denominasi. Dari mungkin mereka kelihatan sudah terjangkau, mereka percaya, tapi mereka nggak tahu yang namanya baptis, mereka nggak tahu yang namanya dipenuhkan Roh Kudus. Puji Tuhan, dari 30-40 orang mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi tetap balik ke gereja masing-masing. Kembali ke Mas Yusak. Mas Yusak, ada satu lagu yang cukup terkenal, ya, sangat terkenal sih di Gandol Truk. apa judulnya? Oh ya, Gandol Gusti. Wah, ternyata Mas Gus ini famous Iya, ya. famous. Om tante, bapak ibu semua di sini kan terkenal sama Iya. Mas Yusa ini, waduh. Ini fotonya waktu apa ya, pelayanan atau konser atau apa? Di mana nih, Mas Yusa? Oh, di Pontianak. Ternyata pelayanan udah di Jawa dan di luar Jawa ya ini ya. Iya. Bicara soal lagu Gandol Gusti dulu deh. Ini lagu ciptaan sendiri atau seperti apa ya? Itu lagu pertama. Atau Lagu pertama bahasa Jawa, kita sendiri. Ciptaan sendiri. itu lagu Gandol Gusti itu. Ya, iya. Oke. Mungkin kan nggak semuanya itu ngerti bahasa Jawa. Boleh diceritakan maknanya dari artis lagu Gandol Gusti itu? Coba sebentar. Sebelum maknanya coba nyanyi dikit dong. Oke. Nah, ini ya. Oke. Dikit aja Mas. Sampai
keberlangsungan dalam tentunya berharap daripada Tuhan. Berharap kepada Tuhan ya. Kayaknya sepertinya simpel tapi maknanya tuh dalam gitu ya. Saya tuh tertarik lagu ini karena lagu ini bisa dinyanyikan untuk umum, bener nggak? Betul. Menceritakan tentang kita berharap sama Tuhan tapi bisa diterima di umum karena punya ciri khas di mana Injil itu diselip-selipkan gitu ya. Nah, saya punya satu foto. Satu foto boleh dong ditampilin. Ini saya capture sendiri dari YouTube. Bisa dibaca ini komennya 3 tahun yang lalu ya. Jadi bukan saya yang buat komennya. 3 bulan. Enggak, itu Ryan Rianto Bianto 3 years ago 3 years ago ya, 3 tahun yang lalu ditulisnya. Jadi bukan saya yang nulis. 3 bulan yang lalu ibu saya minta didownloadkan lagu ini dan ibu senang sekali tiap hari diputar. Tidak kami sangka sebulan kemudian ibu meninggal karena COVID-19. Hari ini ketika saya dengar lagu ini, saya percaya ibu benar-benar sudah gandol Gusti saben dino bersama Gusti. Wow, lagu Benar, jadi banyak kesaksian begitu ya. Ini testimoni dari pendengar lagu ini iya. ya. Ternyata lagu bisa menjadi berkat. Yes, Ya, nge-like testimoninya aja 133 orang. Berarti banyak orang yang terberkati. Oke, ya. Nah, sebenarnya sudah berapa banyak lagu ya? Jadi sekarang Mas Yusa ini spesialisasinya lagu Jawa begitu? Fokus di lagu Jawa. Fokus di lagu Jawa ya. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau ya. Sudah berapa lagu Mas Yusa yang udah diciptakan lagu Jawa? Yang masih sekitar 50%. Masih sekitar Masih sekitar 50 ya. Dan yang luar biasa, ya ini kalau salah saya boleh dikoreksi ya. Setahu saya, Mas Yusak ini tidak mengutamakan kepentingan sendiri karena dia juga menyanyikan lagu-lagu yang mungkin bahkan ditulis sama temannya atau apa, tapi yang penting bisa jadi berkat. Apa itu contohnya? Itu ada di channel YouTube saya. Mohon maaf ya. Oh ya, ya. Tapi itu ada di channel YouTube Apa saya. ya? Bisa sejarah yang pakai ini saudara bisa lihat di channel YouTube saya. Tapi sebaiknya memang nggak ngeliat. Kalau perlu itu sebaiknya like, subscribe. Ya. Adik-adik saya bilang masih beberapa ratus mungkin yang banyak sih, tapi saya bersyukur bahwa melalui waktu ini saya bisa masuk ke perbincangan, termasuk ketika saya PI di Taman Unggul, di jalan maupun di acara-acara seperti itu biasa, lagu ini bisa dipakai oleh semua. Semua kalangan ya. Semua kalangan. Gusti kan ya. Bahkan lagu yang tadi, yang maaf yang biola tadi yang nggak ada audionya itu saya yang download, jadi maaf sama Timur Net yang lengkap. Itu sebetulnya yang di pinggir jalan sedang menyanyikan lagu Gandol Gusti, bener Iya. kan? Lagu sedang menyanyikan lagu Gandol Gusti. Jadi menjadi berkat bukan hanya melalui penampilan performa sendiri, tapi orang-orang lain juga ikut menjadi saluran berkat. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita ke Sam ya. Nah, Sam sejauh ini sudah melayani di mana saja? Ya, kalau pelayanan seperti yang saya sampaikan di luar gereja, di dalam gereja juga, atau di dalam gereja lebih kepada anak-anak muda ya. Kalau Oke. yang gereja, ya puji Tuhan, Bapak saya terus yang bisa WL, terus juga di musik seperti bilang, Jadi gue sambil keren-keren gitu. tergantung audiensnya maksudnya, Oke. jangan sampai akhirnya bablas. Gitu. Ya, kalau di gereja WL juga, tapi kalau di luar selain penyanyi, saya juga sekarang ini justru sebenarnya kembali lagi saya tadinya nggak mau orang tuh tahu ini sebagai rapper, apalagi karena saya lebih condongnya dulu tuh jadi drummer. Oh. Tapi kenapa perjalanan terus akhirnya menemukan purpose-nya Tuhan, enggak. Oh tadi yang ditunjuk tadi ada foto-foto saya, mungkin mereka bisa ambil yang di sini. AI ya, AI. Ya jadi balik lagi saya melihat bahwa dalam kesenian itu sangat dekat banget dengan jiwa ya, kesenian. Dan target yang saya lakukan itu untuk jangkau anak-anak muda, untuk jangkau terpulang mereka yang
hilang harapan, mungkin mereka yang alami broken home di rumah mereka, di keluarga mereka, tapi lewat industri kreatif. Karena di zaman sekarang ini yang sering terpapar industri kreatif hal semua entertainment itu ya pasti anak muda. Ya kalau saya sendiri justru tantangannya seperti menjembatani, karena anak-anak muda itu udah skeptis sama Tuhan. Banyak saya temukan khususnya di Jakarta, anak-anak muda udah skeptis sama Tuhan. Mereka udah skeptis dengan Tuhan, udah tanda kutip. Saya percaya ini Tuhan tidak mau seperti ini. Cuma mereka mengatakan mereka sakit hati sama gereja, mereka sakit hati banyak hal. Jadi lewat apa yang saya lakukan, saya berdoa juga untuk mereka bisa pulih kembali. Tapi satu sisi juga menjadi menjembatani juga orang-orang tua yang mungkin menganggap hal industri kreatif sebagai ini bukan suatu yang major, ini mainan aja, ini yang tidak perlu diperhatikan. Padahal disinilah tempat untuk mereka bisa menentukan banyak. Jadi saya boleh sedikit cerita juga ya. Jadi ada pengalaman saat saya sebenarnya lagi resital dari kampus saya tamatan dari SAS School of Audio Engineering Jakarta. Saat saya perform musik elektronik etnik, saya nggak tahu kenapa saya harus bawa musik EDM etnik di tempat yang seperti itu di daerah Kemang. Saya sampai bertanya, ini apa Tuhan? Kenapa saya harus di daerah sana? Dan satu hal yang saya dapatkan, kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan arahkan ke sana, berarti ada maksud Tuhan. Kalau saya lakukan, saya perform di sana, saya bawa lagu-lagu musik EDM, tapi rapnya, liriknya itu semua ambil dari Alkitab. Ambil secara gamblang dari Alkitab, dikemas dengan kebudayaan, karena saya memang bergerak di putra kebudayaan Nusantara. Jadi saya kemas dengan musik etnik, budaya semacamnya. Tadinya pas di ruangan itu tempat itu yang berbeda dengan genre pada umumnya yang lainnya. Lalu pas saya tampilkan musiknya, puji Tuhan, dari orang-orang sangat senang menerimanya. Mereka ya anak-anak muda yang sangat hype, senang. Tapi bukan itu yang saya lihat. Ternyata saat saya bertemu dengan orang-orang yang ada yang datang, anak muda datang, dia ngobrol, Kak, luar biasa tadi, mainnya keren banget. Terus dia pas tahu saya Kristen, wah luar biasa sama Kristen ya ini. Dan dia cerita saat itu, dengar musik itu, dia lagi barusan mengalami ada kepahitan yang dalam, bahkan dia sampai berbunuh diri. Saat dia datang ke tempat itu, dia lagi dengar musik yang tidak menyebut nama Yesus sama sekali. Tapi dia kok ada yang lain gak dari musiknya? Akhirnya ngobrol, masuklah konseling. Masuklah pastoral konseling di sana. Terus saya bilang, puji Tuhan, saya mau melihat dia sekarang walaupun dia bukan di GPD ini, tapi dia betul-betul rajin melayani Tuhan, dia kembali pulih lagi. Ada juga, semuanya untuk melayani Tuhan. Ada juga, saat saya perform, ada pemain DJ, dia untuk playback musik saya. Dia itu dari luar negeri, dia orang Indonesia tapi dia tinggal di Los Angeles. Dia balik ke Indonesia, dia mengalami gangguan mental karena tekanan di industri di Amerika, khususnya dia masuk di underground musik-musik hip hop gitu. Dan dia mengalami banyak tekanan secara mental, secara fisik. Dia tiba di Indonesia, lalu dia masuk ke manajemen tim saya. Kita perform musik rap gospel dan dia main musiknya. Tiba-tiba setelah selesai dia panggung, dia sampai ke dia Jakarta, di Jakarta Selatan. Brand, dia tidak kenal Tuhan. Di situ saya terdiam. Masih nggak ada ngomong-ngomong apa sama dia. Kok dia bisa bilang gitu? Tadi pas gue ngiringin lo main DJ dengan musik lo berat itu, gue jadi mau masuk gereja lagi. Dari tadinya dia ateis, gak percaya sama Tuhan, dia akhirnya mau kembali lagi sama Tuhan. Pelan, sampai dia bilang, dia karena lebih sering bahasa Inggris ya, sampai dia kayak, kita bahasa Inggris, apa nih? Dia bukan download di HP, dia sampai beli bukunya. 2 atau 3 minggu lalu, saya sangat bersuka cita. Dia baru jadi baptis. Saya nggak nyangka sama orang yang sehancur itu Tuhan bisa selamatkan lah. Saya melihat akhirnya kembali lagi panggilan itu bukan tentang profesi saja. Ya panggilan kita itu kembali lagi untuk memuridkan. Panggilan jadi semua bangsa murid. Tapi profesi itu sebagai alat, sebagai kendaraan.
kita dikasih ada profesi apa saja. Tadi ada juga musik semua. Lewat profesi itu, lewat kendaraan itu kita bisa jangkau mereka yang tadinya Oke, jadi menjangkau menjangkau. Puji Tuhan. Kita masih pengen dengar juga dari Boris dan dari singkat-singkat mungkin dari Boris. Nah, tantangannya apa ini? Tantangan dan juga mungkin ada momen-momen yang bisa membuat ternyata di pelayanan yang tidak terjangkau ini aku bisa mendapatkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Sebagai musisi dan sekaligus gembala termuda dari tadi dia Dan bilang. saya tahu mungkin ada tadi sempat dilihatkan juga ada band Pele, mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin harapan saya sampai sekarang saya masih ikut band dan beberapa orkes, tapi tidak saya kan memilih terang, jadi saya masih dibebaskan. Nah, hari ini sebenarnya main di Harman PKB di Jakarta ada lambang PKB, tapi saya tidak ini sekarang. Nah, kalau langsung saja tujuannya impian saya adalah merangkul kembali orang-orang yang patah hati. Patah hati maksudnya patah hati sama Tuhan, patah hati dengan diri. Ya, karena Bapak Ibu mohon maaf. Oke. Saya tidak memperhatikan diri, tapi karena saya hanya melihat kenyataan. Para musisi tidak boleh bohong. Kalau bohong itu nadanya akan false. Jadi, saya bertemu beberapa pemain musik yang sudah diceritakan, ya. Setelah ngobrol, kamu Kristen ya? Kamu muka saya kayak Kristen ya? Saya Kristen, saya anak batu, saya pendeta. Singkat cerita ternyata dia orang begini, kalau dibilang. Jadi beberapa saya temui ya orang begini, bahkan ada yang saya dulu anak Tuhan dulu, saya dulu pelayan gereja. Nah mungkin sampai detik ini ada sekitar 13 orang yang saya berusaha dan rindu berjuang mementoring mereka untuk kembali lagi bersama-sama dengan saya melayani. Bahkan saya berdoa 13 orang ini bisa masuk sekolah lagi di Oke, silakan. Sebenarnya dalam kehidupan saya untuk masuk dunia pelayanan itu dipermudah oleh Tuhan. Tetapi yang saya takuti dan tantangan itu dalam diri saya. Jangan sampai kamu sombong. Ingat ayat yang selalu diingatkan oleh guru-guru di sini semua. Aku hanya hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan aku lakukan. Itu yang saya taruh. Dan banyak yang melihat saya dari Karamoy, tapi saya bilang jangan lihat saya, lihat Tuhan saya, Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan dan dia membuat saya bisa ada sampai saat ini. Maaf, sempat share foto sama saya tentang yang ada di pemerintahan gitu ya. Oh iya. Kalau nggak sempat sambil diceritain sedikit sampai ke mana kedalamannya, sampai ke mana? Jadi memang itu saya juga nggak rencanakan, saya juga nggak minta, tetapi Tuhan yang berencana semua. Oke, karena dia hamba Tuhan. Jadi gimana caranya? Saya melayani di GPI Immanuel Kakaskasen. Mereka tahu keberadaan saya. Di saat saya aktif di gereja, Bapak Pendeta Muda boleh bantu saya langsung dari pimpinan Ibu Wali Kota, Bapak Wali Kota. Boleh kasih edukasi, ternyata kasih seminar Bapak Ibu. Ya untungnya saya dapat pembekalan yang bagus di sekolah Alkitab. Jadi pembekalan yang saya dapat di sekolah Alkitab itu yang saya bagikan. Ya banyak sih, ada yang dari seberang, Pesertanya ya, pesertanya dari semua. umum gitu ya. Benar-benar linkingnya itu berbeda-beda dari musik yang Jawa mungkin yang suka didatang oleh orang-orang Jawa di sini. Kemudian anak muda, ada juga orang-orang yang patah hati, bahkan sampai ke pemerintahan. Waduh. Semua dilayani. Iya, ternyata pelayanan itu bisa dilakukan. Ya, karena sumbernya sama. Betul. Pertanyaan itu tetap menyala, benar nggak? Betul. Nah, karena sumbernya sama, saya ini tertarik untuk bicara ke mereka. Iya, ini musisi ya. Iya dong. Namanya dia musisi ya. Kita challenge mereka untuk sekarang Ya, collab. collab begitu ya. Memainkan atau menyanyikan lagu yang bertemakan SKB. Yes, oke, boleh. Oke? Bisa Siap? nggak? Siap nggak? Mas Yusa, Mas Nen, siap nggak nih?
dalam Tuhan kami siap. Waduh, mantap ya. Hamba Tuhan siap nggak siap? Harus. Harus siap ya. Siap. Oke, ada Mas Yusa, ada Sam Purba dan juga Boris Sirai. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Boleh nggak juga bersama Bapak Ibu, Om Tante, Gembala untuk nyanyi sama-sama? Koreografinya nanti dari alumni boyband ya. Boyband Stadium. Dulu kali ya. Yang kedua kita nyanyi sama-sama. Coba kita konfirmasi ya, bukti kalau mereka ini benar-benar musisi dengan challenge ini, begitu ya. Silakan. Mungkin bisa di Trio dulu ini. Oke. Kita kan. Yang bisa. Oke. Ya. Mas Yusa aja dengan Sam bisa apa? Tresno Gusti, aku isen tempat tuso, aku isen tresno sahabatku. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ada visi, miliki satu visi, bersatu hati dalam misi ilahi. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kami telah kami juga terpilih untuk bergerak bagaikan gelombang api, membesar segala yang duniawi. Dengan lantang kami nyatakan dari tadi pernah kuasa bisa berkuasa melawan kuasa darah. Berbakti bersatu dalam kesepakatan menggenapi rencana Tuhan. Seakan dunia beri pengharapan, tapi kami tahu itu sewajibakan. Kami bukan ada lagi, tapi Kristus itu diri kami. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Luar biasa ya. Lagunya ini pengen dinyanyiin bareng-bareng dong. Oke, ini lagu yang Kita semua. iya lagu yang sangat familiar bagi kita ya. Dan faktor itu laskar Kristus. Betul. Karena oma-oma semua bapak ibu yang ada di sini pasti tahu lagu ini ya. Tapi kalau duduk enak. Kita lagi makan, kita berdiri dulu ya. Bagaimana kalau om, tante, bapak ibu, saudara-saudari semua, mari kita semua berdiri. Iya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama nanti. Koreografernya Kak Denny ya. Tapi saya Saya bantu. juga nih ya. Hadiah ini alumni, kalau Kak Denny ini alumni boyband, kalau Kak Denny ini baru. alumni blue band gitu ya. Oke, kita lihat ya. Siap. Siap om, tante, oma-oma semuanya. Oke, puji Tuhan. Aku isen lebat dosa, aku turun ngerti romo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya status tulus. Kami ada di sini, miliki satu visi, bergerak satu hati dalam misi lagi. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kami telah terpanggil, kami juga terpilih. Itu kira yang berlomba api untuk segala yang duniawi. Bila tahu kami nyatakan dari pemenang. Cuma saja bisa berkuasa, melalui kuasa dan aku domba kami bersatu dalam kesepakatan untuk menabi ucapan Tuhan. Sedangkan dunia berikan harapan, tapi kami tahu ini semua jebakan. Hidup kami bukan kami lagi, rasa Kristus ini diri kami. Saya bukan hasil semuanya darahkan, hasil dan hey, hasil dan saya tidak hasil, tapi saya rasa Kristus. Saya bukan hasil dan hasil dan hasil dan menembak. Saya tidak menembak Kristus, tapi saya rasa Kristus. Yang buat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun nggak saling kenal tadinya, tapi api Kristus itu yang menyatukan kita, pelita yang membuat kita bisa menyala di tempat-tempat yang tidak terjadi. Iya, mereka berempat kan baru bertemu di sini ya. Yes, benar. Angkatannya beda-beda. Dan ternyata tadi mereka tuh bisa langsung collab begitu ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih sudah bersama-sama berbagi di talk show pelita ini. Kita akan sama-sama juga memberikan souvenir untuk para narasumber untuk Ya, maju ke silakan depan. Mas Yusa, Sam, Boris dan juga Kak Dani bisa berdiri di tengah. Ada kenang-kenangan dari panitia reuni Platinum. Boleh berfoto dulu dengan ibu ketua. Terima kasih Mas Yusa. Terima kasih Mas Samuel Purba. Wow. Terima kasih Kak Boris dan juga Kak Dani, luar biasa. Boleh berfoto dengan ibu ketua. Ya, foto bersama ketua panitia. Ya. Ya, sebagai pengumuman Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, paduan suara gabungan ada latihan nanti jam 13.00 di tempat ini. Dan selanjutnya setelah makan siang, Bapak Ibu peserta reuni bisa beristirahat dan kembali dengan pakaian formal untuk KKR dan acara banquet. Dan selanjutnya museum SKB tetap buka sesuai dengan jam yang sudah Dan terjadwal. tentu tetap jaga kebersihan ruang auditorium ini. Betul. Seluruh kompleks SKB. Ya, kita akan menutup acara ini sekaligus doa untuk makan siang yang akan dipimpin oleh Pendeta Liliana Raharjo. Mari kita berdiri bersama dan kita akan berdoa. Silakan makan siang setelah kita berdoa yang beristirahat lengkap dengan semua pengumuman yang bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk semua karya Allah yang telah memberkati dari acara ke acara sampai kami pada siang hari ini. Setelah semuanya Tuhan berkati, tubuh kami disiapkan untuk diberkati. Kami nikmati setiap berkat Allah dengan penuh ucapan syukur dan kami berkata